bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Pada tahun 1945, Jepang mulai mengalami banyak kesalahan yang mengancam kekuasaan Jepang terhadap negara-negara yang dijajah termasuk Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan Indonesia untuk meredam perlawanan dari rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda merdeka di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ketua BPUPKI KRT Radiman Widoyoningrat, Wakil Ketua Ibangase Yoshio Jepang, dan RP Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang BPUPKI sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini membahas dasar negara. Sidang BPUPKI sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang ini kedua membahas tentang rancangan undang-undang perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI Rajiman Widoyoningrat. Sidang kedua, pada awal sidang pertama untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh Indonesia mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Suepomo, dan Insinyur Soekarno. Mengusulkan 5 dasar negara Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Suepomo tanggal 31 Mei 1945, 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang kebudayaan. BPUPKI telah membentuk panitia kerja, diantaranya ialah Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Prof. Muhammad Yamin, Dr. Muhammad Marami, Raden Abdul Khair, Agus Salim, Wahid Rajiman. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jakarta, Pengasas Timur nomor 59 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan hukum dasar Undang-Undang 1945 oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukima Wirjosojojo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta disebut terdapat rumus dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban
menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dari beberapa pihak dan untuk menghindari keperpecahan, maka para tokoh bersepakat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa.